opa, ayo kita pacaran yuk. Kalau dia orang Korea akan jawab gitu, ya Allah, ngomong apa saiki ki? Ya Allah, kenalin dulu yuk. Tapi aku malu. Gimana ketemu orang Korea ya? Gimana? Halo teman-teman, oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang cara dapat teman Korea atau cara dapat pacar orang Korea ya. Kenapa cara dapat teman Korea? Ya, teman dulu, kenali dulu, menjadi bisa pacar ya kan. Jadi, step by step gitu. Kita coba bayangkan kalau teman-teman Indonesia ya pergi ke, udah cari orang Korea, ketemu orang Korea, langsung bilang, ayo, opa, ayo kita pacaran yuk. Kalau dia, orang Korea akan jawab gini, ya Allah, ngomong apa saiki ki? Ya Allah, kenalin dulu yuk. Kenalin dulu yuk, aku baru tahu kamu, sifat kamu juga nggak tahu, langsung nikah gimana namanya, langsung pacaran gitu, gimana ceritanya, akan gitu. Nah, jadi step by step, yang pertama, kalau kalian mau dapat teman Korea atau pacar Korea itu, belajar bahasa Korea dulu. Kenapa bahasa Korea tiba-tiba muncul di sini? Ya Allah, malas banget aku belajarnya. Kenapa belajar bahasa Korea dulu gitu? Emang sekarang cari yang siapa? Kalian, teman-teman, orang mana? Orang Indonesia ya kan? Jadi ini kalau orang Korea luar Indonesia, mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya kan? Benar ya? Enggak. Ya, jadi kalian belajar bahasa Korea dulu supaya bisa komunikasi. Menurut aku kalau bahasa itu cuma komunikasi doang. Plus budaya, supaya bisa tahu budayanya gitu ya. Jadi harus belajar bahasa. Emang nggak bisa bahasa gimana bisa komunikasi? Opa, aku bisa bahasa isyarat. Nggak apa-apa, aku udah hafal loh bahasa isyarat. Ya Allah, nggak boleh ya, nggak boleh bahasa isyarat. Padahal bahasa isyarat boleh, itu komunikasinya salah paham. Supaya nggak salah paham, teman-teman belajar bahasa Korea. Tapi jangan salah paham ya. Belajar bahasa Korea maksudnya sehari-hari ya, sehari-hari. Jangan, bukan, oh sangat rajin ilmu, oke. Harinya ekonomi, besok geografi, oke. Bahasa Koreanya apa, itu apa, oh, oke. Hukum-hukum. Jangan ya, bukan kayak gitu maksudnya. Supaya bisa ngobrol sehari-hari. Kayak kalian coba bayangkan berkencan sama orang Indonesia. Ngobrol tentang apa? Oh, hari ini kita kemana ya? Sudah makan? Oh, aku cari di sini. Ini tempat viral katanya, kita foto yuk di sini. Kayak gitu. Bahasa Koreanya apa? Gitu tujuannya. Ya kaliannya tujuannya gitu. Yang pertama bahasa. Kedua, belajar budaya Korea. Ini sangat penting, menurut aku sangat penting kalau kalian mau dapat teman Korea atau pacar Korea. Apalagi pacar sangat penting ya. Kalian coba bayangkan, masih satu negara, Indonesia sangat luas dari Aceh sampai Papua, budayanya beda-beda, sukunya beda-beda, semuanya beda-beda. Apalagi kalian coba bayangkan hari ini Jawa sama Sunda sangat banyak menikah ya kan di Indonesia. Suku Jawa sama suku Sunda, jadi anaknya suku Jawa itu banyak. Sunda Jawa itu sangat banyak. Tapi budayanya emang beda, Sunda sama Jawa juga beda dikit, bukan beda dikit, beda lah, emang beda suku. Jadi budayanya pasti beda. Jadi apa? Bertanggal dulu, kemudian cerai. Ya, itu sangat banyak kan? Padahal masih satu negara. Orang Jawa, orang Sunda, orang Cindo, keturunan Tionghoa, maaf ya, keturunan Tionghoa, kemudian Papua, Batak, Toraja, sangat banyak suku Bugis, Kalimantan Dayak. Semuanya budayanya beda-beda. Kalian juga masih belum mengerti, saling enggak ngerti, padahal satu negara ya namanya kan. Banyak bertengkar, masih banyak bertengkar. Apalagi sangat jauh jarangnya kalau Korea sama Indonesia ya. Budayanya sangat beda, pasti sangat beda. Jadi harus saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Itu sangat penting menurut aku ya. Sangat penting. Karena banyak teman-teman Indonesia cuma pikir, karena aku hidupnya selama 25 tahun, selama 30 tahun, selama 35 tahun, cuma aku tinggal di Indonesia, aku kurang tahu budaya yang luar. Jadi banyak teman-teman Indonesia pikir mungkin di luar negeri juga sama dengan Indonesia budayanya. Tapi titik sangat beda budaya Korea sama budaya Indonesia. Jadi supaya bisa belajar budaya Korea, kita belajar apa? Belajar bahasa Korea dulu. Ya gitu, supaya lebih paham, lebih mengerti budaya Korea, kita belajar bahasa Korea. Sebenarnya tujuan bahasa Koreanya gitu. Nah, tujuan bahasa Korea pertama itu komunikasi sama pacaran kalian. Kedua, itu supaya bisa paham budaya Korea. Sampai sini yang ngerti? Ya, ngerti ya. Ketiga. Oke, ketiga ini
Kalau kalian udah belajar bahasa Korea, udah tahu budaya Korea, aku pikir oh udah cukup. Kalau gitu harus cari orang Koreanya gimana gitu ya, cari orang Korea. Jadi ketiga, cari orang Korea. Cari orang Korea. Banyak teman-teman Indonesia cuma pikiran tuang atau aku mau nikah sama orang Korea, aku mau pacar sama orang Korea. Caranya gimana ya? Caranya gimana ya? Apalagi tanya mulu terus gitu. Tanya terus. Ya, apalagi kalau mau cari orang Korea, sekarang kita punya HP, internet, sosmed, ya kan? Sosmed menurut aku sangat bisa bantu. Kayak Instagram, di sini YouTube. Biasanya YouTube-nya susah ya kan, saling itu enggak ada. Biasanya TikTok atau Instagram atau Facebook kalau Indonesia WhatsApp sampai WhatsApp, tapi WhatsApp-nya orang Korea jarang pakai. Jadi menurut aku pakai sosmed itu coba cari aja dulu. Kemudian aplikasi yang bisa belajar bahasa itu udah banyak. Aplikasi-aplikasi yang bisa belajar bahasa kalian coba cari, buka buka Play Store apa lagi. Kemudian coba cari sendiri belajar bahasa gitu, coba cari, ada banyak ada. Jadi di sana juga orang Korea juga pasti ada yang cari bahasa orang Indonesia gitu. Jadi kalau kalian cocok ya lanjut gitu. Tapi aku mau kasih tahu kepada teman-teman Indonesia gitu, banyak orang Korea juga masih belum tahu tentang Indonesia. Ini sumpah fakta. Kalau banyak orang Korea hanya tahunya Bali sama Jakarta saja. Jadi kalau Bali itu sangat beda ya kan, Pulau Sumatera sama Jawa sama Bali itu sangat beda ya kan. Tapi banyak teman-temannya tinggal di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu konsepnya enggak ada orang Korea. Apalagi kalau orang Korea taunya Jakarta juga. Kalau Jakarta taunya SCBD, kayak foto-foto di Google gitu ya. Foto-foto SCBD. Cuma tahu SCBD Jakarta sama Bali, nggak tahu yang lain. Jadi coba bayangkan kalian tiba-tiba tinggal di kabupaten yang desa-desa. Orang Korea nggak tahu, jarang tahu. Atau kalian tinggal di pohon-pohon, tempat pohon-pohon. Orang Korea nggak ada informasinya tentang itu, tentang Indonesia. Jadi harusnya kalau sampai mau nikah, kalian pikir sampai mau nikah atau pacaran tapi mau tinggal bareng gitu, ya gitu harus pikir-pikir itu. Karena orang Korea itu, banyak orang Korea kurang tahu Indonesia, jadi banyak orang Korea belum pernah ke Indonesia juga. Jadi orang Korea ini mungkin suka dia, udah cinta kamu, suka kamu, ya udah. Tapi harusnya ketemu di mana kalian pergi, padahal kalian mau pergi ke Korea, kalian mau tinggal di Korea, itu juga agak susah menurut aku sih, karena budayanya sangat beda. Kalian juga banyak teman-teman Indonesia juga masih belum pernah ke Korea, itu sangat banyak sebenarnya ya kan. Cuma nonton di YouTube aja atau dengar aja gitu ya kan. Jadi gara-gara itu agak susah juga. Aku tadi kedua juga sebenarnya sama budaya ini. Tapi nanti hidupnya tinggalnya di mana setelah menikah, di Indonesia atau di Korea. Tapi menurut aku dua-duanya pasti akan susah. Orang Korea, padahal orang Korea tinggal di Indo, kalian tinggal di Korea, dua-duanya pasti akan susah. Itu dulu. Jadi sampai sini ngerti. Jadi sebenarnya dapat orang Korea, dapat teman Korea, dapat pacaran Korea, menurut aku bisa, bisa. Terakhir ya, keempat atau terakhir ini, ya terakhir ini kalian tadi sama dengan ketiga, agak mirip sama dengan ketiga. Kalian cari orang Korea aja, jangan hanya pikir, jangan malu-malu ketika ketemu orang Korea, apalagi jangan malu-malu, langsung basa-basi dulu. Kan kalian hafal basa-basi ya kan teman-teman Indonesia, basa-basi dulu, kemudian kenalin, kemudian jalan-jalan bareng, gitu caranya. Jadi teman-teman coba cari arisan-arisan yang bisa ketemu orang Korea, pasti ada di Indonesia, pasti ada menurut gua. Jadi teman-teman cari dulu ini informasinya, bagaimana bisa ketemu orang Korea. Ini yang penting. Kalau cuma aku udah siap-siap belajar bahasa Korea, aku udah siap-siap belajar budaya Korea, tapi aku malu, gimana ketemu orang Korea ya, gimana? Kalau gitu aku nggak bisa bantu. Jadi harusnya teman-teman cari sendiri, itu komunikasinya pasti ada. Kalau orang Korea di Indonesia banyak tinggalnya Jakarta sama Surabaya ya, Semarang itu kota-kota yang besar. Kalau Sumatera itu Medan, kemudian Kalimantan, Sulawesi, itu semua ada orang Korea, ada pasti. Kalian coba cari dulu orang Korea tinggal di mana. Jadi kalian coba cari komunikasi dulu. Kalian pasti ada arisan-arisannya kan, kayak arisan-arisan. Kemudian ketemu. Gitu juga boleh. Kalau kalian masih malu ketemu langsung, itu coba cari di online aja. Itu juga menurut aku agak bahaya, karena akhir ini bisa kena palsu ya, palsu. Jadi agak bahaya gitu. Tapi ya emang kalau kalian mau ketemu online dulu ya silakan gitu.
Kemudian nanti kalau cocok coba ketemu langsung gitu ya. Namanya cari pacaran emang susah, cari pacaran susah gitu ya. Jadi teman-teman semoga bisa dapat orang Korea. Maksudnya semoga bisa dapat pacar Korea atau teman Korea itu. Semoga bermanfaat video ini. Kalau teman-teman mau tahu informasi budaya Korea atau bahasa Korea sama dengan aku yang orang Korea, ya jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Hari ini juga terima kasih udah nonton video aku ya. Dadah.